Nah, jadi di video ini kita akan ngebahas pembahasan soal SMAK UI, mata pelajaran sosiologi episode yang ketiga. Kita bahas konflik sosial. Episode pertama, kedua kita ngebahas nilai dan norma sama interaksi sosial. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, cek aja di kolom deskripsi video, di situ ada link yang bisa kalian tonton videonya. Oke, jadi aku langsung aja bacain ketentuan yang ada di video ini. Jadi sistemnya, soal aku bacain. Kemudian kalian sebagai audien aku berikan waktu sekitar 5 sampai dengan 7 detik sebelum aku bacain untuk pembahasan soalnya. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Konflik dalam interaksi sosial terjadi karena A. menyesuaikan diri dalam interaksi sosial, B. mengakui keragaman peranan dalam masyarakat, C. mengerti peranan orang lain dalam hubungan dengan dirinya, D. menyadari perbedaan antar individu, atau E. mengikuti peranan diri sendiri. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah E, mengikuti peranan diri sendiri. Secara umum, faktor penyebab adanya konflik terdiri dari beberapa faktor, yakni adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, mengikuti peranan diri sendiri ini yang nantinya akan mengakibatkan sifat atau sikap ego atau egoisme atau individualisme terhadap dirinya sendiri yang nantinya akan memunculkan konflik antar individu. Soal nomor 2, konflik antara calon kepala desa berakhir setelah terpilih kepala desa definitif melalui pemilihan. Hal ini tercapai karena masing-masing pihak menyepakati bahwa siapapun yang menang dalam pemilihan harus dihormati bersama. Contoh kasus di atas menegaskan bahwa konflik dapat dikendalikan setelah adanya A. Hasil pemilihan, B. Kepala desa definitif, C. Akomodasi baru, D. Kesabaran semua pihak, atau E. Keadaan yang aman. Jawaban yang tepat adalah yang C, akomodasi baru. Akomodasi pada dasarnya adalah kesepakatan bersama antar kedua belah pihak untuk mengurangi atau menyelesaikan suatu permasalahan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tersebut tidak kehilangan kepribadiannya. Nah, hal ini kita bisa tahu adanya akomodasi, yaitu antara kedua belah pihak itu menyepakati bahwa siapapun yang menang dalam pemilihan harus dihormati. Ini adalah contoh dari akomodasi, yaitu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Soal yang nomor 3, konflik terjadi di semua masyarakat karena A. pada dasarnya hubungan antar manusia didasari oleh konflik, B. adanya perbedaan kepentingan di antara unsur-unsur masyarakat, C. konflik menjadi kebutuhan untuk memantapkan norma-norma tertentu, D. masyarakat ingin mengendalikan perilaku para anggotanya, E. konflik merupakan sarana utama pembentukan masyarakat. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, adanya perbedaan kepentingan di antara unsur-unsur masyarakat. Secara umum, faktor penyebab konflik terdiri atas beberapa faktor. Yang pertama, adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Soal nomor 4. Konflik sosial dapat memiliki bentuk sebagai berikut. 1. Konflik antar kelas sosial. 2. Konflik rasial. 3. Konflik politik. 4. Konflik kepentingan. Untuk menjawab model tipe soal seperti ini, untuk opsi A, 1, 2, 3 benar. Opsi B, 1, 3 benar. Opsi C, 2, 4 benar. Opsi D, 4 saja yang benar. Opsi E, semuanya benar. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 1, 3 benar. Suryono Sukanto menyebutkan ada 5 bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. Soal nomor 5.
Berikut ini adalah penyebab terjadinya konflik. Satu, perbedaan kepribadian antar individu. Dua, perbedaan ras. Tiga, perbedaan jenis kelamin. Empat, perubahan sosial yang cepat. Jawaban yang tepat adalah E. Poin 1, 2, 3, 4 benar. Secara umum, faktor penyebab konflik terdiri dari beberapa faktor, yakni adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu, atau dalam hal ini adalah perbedaan kepribadian antar individu itu sendiri. Yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Ini adalah contoh dari perbedaan ras juga untuk poin 2. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Ini juga bisa ya antara perbedaan jenis kelamin, kepentingan antara laki-laki sama perempuan. Dan yang keempat adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat atau perubahan sosial yang cepat. Soal nomor 6. Pertentangan antara karyawan dan direksi terkait dengan masalah penentuan upah merupakan contoh dari konflik A. Horizontal, B. Antar kelas, C. Antar individu, D. Ideologi, atau E. Kebudayaan. Jawaban yang tepat dari soal nomor 6 ini adalah yang B, konflik antar kelas. Konflik antar kelas sosial yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Soal nomor 7. Konflik di dalam sebuah partai politik dalam masalah penentuan nomor urut calon anggota DPR menjelang pemilihan umum merupakan contoh dari konflik A. Kelompok, B. Antar kelas, C. In group, D. Out group, E. Terbuka. Iya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, in group. Konflik in group adalah konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat itu sendiri. Lanjut di soal nomor 8. Konflik yang terjadi antara TKW Indonesia dan majikannya di Arab Saudi adalah contoh bentuk konflik A. Antar kelompok, B. Antar generasi, C. Antar kelas sosial, D. Antar individu, E. Antar agama. Jawaban yang tepat adalah yang C. Antar kelas sosial. Konflik antar kelas adalah konflik yang terjadi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain akibat perbedaan pendapat maupun kesalahpahaman yang harus cepat diatasi agar tidak menimbulkan ancaman dan kekacauan. Soal nomor 9. Berikut ini adalah satu dari segi positif dari adanya konflik. A. Terbentuknya norma-norma dan tata nilai baru. B. Terjadinya polarisasi yang tajam di kalangan anggota masyarakat. C. Berakibat perubahan kepribadian individu. D. Sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dalam masyarakat. E. Meningkatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Terbentuknya norma-norma dan tata nilai baru. Dampak positif adanya konflik adalah meningkatkan solidaritas kelompok, munculnya norma baru, meningkatnya kekuatan pribadi dalam menghadapi berbagai situasi konflik, dan mendorong kesadaran pihak yang berkonflik untuk melakukan kompromi. Lanjut di soal yang terakhir, soal nomor 10. Metode pengendalian konflik dengan melalui suara terbanyak dan ditentukan melalui voting, sehingga akan menentukan keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi disebut A. Majority rule, B. Domination, C. Minority consent, D. Eliminasi, atau E. Integrasi. Jawaban yang tepat dari soal nomor 10 adalah yang A. Majority rule. Majority rule adalah keputusan yang diambil berdasarkan dengan pengambilan suara terbanyak atau melakukan voting. Oke teman-teman, itulah pembahasan soal SMAK UI untuk episode yang ketiga mengenai bab konflik sosial. Saya ingatkan kembali ya buat teman-teman yang ingin memperdalam soal SMAK UI yang lainnya bisa dilihat di kolom deskripsi video.